Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Firman Tuhan dari Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam persekutuan doa pagi GKI Surya Utama. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kalau pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, menyapa kami di pagi hari ini dengan firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini bacaan Alkitab kita diambil dari surat 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan Juru Selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul-Mu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia
sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara, ada ungkapan yang mengatakan bahwa janji adalah hutang. Jadi kalau kita berjanji kepada seseorang, itu berarti kita berhutang kepada orang itu. Kita wajib melunasi hutang itu. Orang tersebut berhak menagih hutang atau janji kita. Dan kalau kita tidak bisa memenuhi, maka dia bisa menuntut kita. Tetapi bagaimana jika Tuhan yang berjanji kepada kita? Bukankah isi Alkitab adalah janji Tuhan kepada umatnya? Karena Tuhan sudah berjanji, itu berarti Tuhan berhutang apa yang Dia janjikan kepada kita. Dan ketika Tuhan tidak atau belum melaksanakan janjinya, maka kita berhak menuntut Tuhan. Atau kita jadi tidak percaya lagi kepada Tuhan. Saudara-saudara, mungkin ada sebagian orang Kristen yang memiliki pemahaman seperti itu, baik secara sadar dan menjadi doktrin pribadinya, atau bahkan doktrin gereja, maupun yang hanya terwujud dari sikapnya. Inilah yang terjadi pada sebagian orang Kristen pada masa penulisan surat 2 Petrus yang kita baca ini. Memang ada orang-orang Kristen yang percaya pada janji kedatangan Kristus yang kedua kali. Tetapi karena Kristus belum datang dan mereka masih harus mengalami penderitaan hidup, mereka menjadi tidak percaya lagi kepada Tuhan. Bagi mereka, Tuhan telah lalai memenuhi janjinya. Mereka menghina dan mengejek orang-orang yang masih percaya kepada Kristus. Bagi mereka, percaya akan kedatangan Kristus yang kedua kali itu
adalah sebuah kebodohan, karena Tuhan tidak akan datang lagi. Saudara-saudara, surat 2 Petrus ini ditulis sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi. Memang itu sekitar 30-an tahun setelah Tuhan Yesus mengatakan janjinya kepada para murid untuk datang kembali nanti yang kedua kali. 30 tahun memang waktu yang sangat lama untuk menunggu. Jadi mungkin kita bisa maklum mengapa mereka menjadi seperti itu. Coba kita bayangkan, saudara-saudara. Misalnya Anda masih muda, punya pacar, saling mencintai dan mulai merencanakan pernikahan. Namun suatu hari pacar Anda harus pergi ke tempat yang jauh. Dia meminta Anda untuk menunggunya dan akan menikah setelah dia kembali nanti. Dia berjanji akan kembali secepatnya jika urusannya sudah selesai. Tapi selama itu, saudara, tidak ada teknologi internet yang bisa dipakai untuk email, chatting, video call, atau komunikasi. Mau berkirim surat, juga tidak tahu alamatnya di mana. Anda begitu rindu bertemu dengan dia, tapi tidak bisa tentunya. Sementara ada banyak godaan di sekitar Anda. Misalnya ada orang lain yang mencoba mendekati, memberikan perhatian kepada Anda. Sampai 30 tahun berlalu, dia belum juga kembali. Nah, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Wajarnya, ngapain juga ditungguin deh, sampai 30 tahun. Dan 30 tahun juga masih belum jelas kapan pulangnya. Sementara usia kita terus bertambah, dan mumpung masih ada yang mau, kenapa nggak menikah aja sama yang lain, yang lebih pasti tentunya. Jawaban dan pertimbangannya tentu kompleks dan beragam. Kalau Anda masih menunggu, bahkan sudah lebih dari 30 tahun, Anda terus menunggu, maka sebagian orang mungkin akan bilang bahwa Anda bodoh. Tetapi sebagian lagi akan mengagumi kesetiaan Anda. Kalau Anda tidak lagi menunggu dan menikah dengan orang lain, maka sebagian orang akan mengatakan itu wajar. Sebagian lagi mengatakan bahwa Anda membuat keputusan yang tepat. Tetapi 1 tahun setelah Anda membuat keputusan itu, dan menikah lagi dengan orang lain tentunya. Lalu setahun kemudian pacar Anda pulang, menemui Anda dan menjadi kecewa. Karena dia menemukan Anda sudah bersama dengan orang lain. Dramatis ya ceritanya, seperti di film-film. Banyak ya film kayak begitu ceritanya. Saudara, begitu kira-kira. Nah, tapi kembali ke janji kedatangan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Yang bukan hanya 30 tahun menunggu, tetapi ini sudah lebih dari 2000 tahun sejak Tuhan Yesus mengucapkan janji itu. Apakah Anda masih percaya akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti? Sampai di sini mungkin Anda sedang berpikir, iya juga ya. Jangan-jangan Tuhan memang tidak pernah akan datang lagi. Jangan-jangan itu harapan sia-sia. Jangan-jangan itu hanya konspirasi yang dibuat oleh bapak-bapak gereja supaya orang-orang Kristen tetap menjadi Kristen. Lalu jangan-jangan banyak teori yang lain. Tapi sebelum berpikir terlalu jauh, saya mau mengklarifikasi terlebih dahulu. Bahwa kalau Tuhan berjanji kepada kita, kepada umat manusia, kepada para tokoh Alkitab, itu sifatnya bukan hutang, melainkan anugerah. Jadi kalau Tuhan berjanji itu adalah anugerah dari Tuhan. Kalau itu adalah anugerah, maka Tuhan tidak punya kewajiban melakukannya, dan kita tidak punya hak menuntutnya. Semuanya
berada dalam kewenangan Tuhan sepenuh-penuhnya. Dia bebas melakukan apapun. Dan Tuhan mengatakan janjinya itu supaya kita meletakkan kepercayaan dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Supaya kita punya semangat hidup. Supaya kita tidak putus asa. Dan tetap berada pada jalan iman kita. Dan karena sifatnya anugerah, bukan hutang, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan lalai memenuhi janjinya. Seperti di ayat 9 ini. Tuhan tidak bisa lalai karena dia tidak punya hutang kepada kita. Tidak punya kewajiban terhadap kita. Justru kita yang punya hutang kepada dia. Jadi janji Tuhan adalah anugerah, bukan hutang. Janji Tuhan untuk diharapkan, bukan untuk ditagih atau dituntut. Berharap membuat kita sabar. Tetapi menagih atau menuntut membuat kita putus asa dan menjadi tidak percaya. Saudara, yang menggembirakan adalah sejauh pengenalan dan pengalaman kita tentang Tuhan dan sepanjang sejarah kehidupan iman yang dicatat oleh Alkitab, Tuhan itu selalu memenuhi apa yang Dia janjikan. Sekalipun semuanya itu terjadi menurut waktunya Tuhan. Misalnya Tuhan berjanji kepada Abraham akan menjadikan keturunannya sebagai bangsa yang besar. Puluhan tahun sampai Abraham menjadi tua belum ada satu orang anak pun lahir dari rahim Sarai. Sangat manusiawi kalau Abraham menjadi lupa pada janji Tuhan itu. Atau tidak percaya lagi. Udah lama soalnya ya. Tetapi coba lihat beberapa puluh tahun kemudian, beberapa ratus tahun kemudian setelahnya, sebuah bangsa yang besar, yang adalah keturunan Abraham, berhasil menguasai dunia. Saudara, Tuhan tahu apa yang Dia janjikan, baik kepada Abraham maupun kepada kita. Tuhan tahu apa yang telah, apa yang sedang, dan apa yang akan Ia lakukan. Karenanya kepercayaan dan pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Yang diperlukan dari kita hanyalah kesabaran dan kesiapan kita akan terlaksananya janji Tuhan itu. Pada ayat 8, penulis surat Petrus ini mengingatkan pembacanya bahwa di hadapan Tuhan suatu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ungkapan ini tidak berbicara soal apakah jam, menit, detik Tuhan berbeda dengan manusia. Juga tidak berbicara soal berapa kali bumi berputar dalam satu hari. Atau berapa lama bumi mengelilingi matahari dalam satu putaran. Namun ungkapan ini mau mengatakan dua hal kepada kita di dalam kita menantikan janji Tuhan. Terutama janji kedatangannya yang kedua kali. Yang pertama, ungkapan di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, berarti kita harus bersabar. Kita inginnya cepat-cepat ya. Hari ini juga mesti terjadi. Kita menunggu satu hari, tetapi bisa terasa 1000 tahun. Tapi karena Tuhan yang menentukan, itu bisa saja terjadi bukan hari ini seperti yang kita inginkan. Bisa saja melainkan 1000 tahun kemudian. Dan yang kedua adalah sebaliknya. Ungkapan 1000 tahun bagi kita sama seperti satu hari bagi Tuhan, mau mengatakan bahwa kita harus bersiap-siap sekarang juga, saat ini juga. Karena Tuhan akan datang sesegera mungkin, secepat mungkin. Secepat hari ini. Bukan 1000 tahun lagi,
seperti yang kita kira. Bukan entah kapan-kapan Tuhan akan datang, tapi hari ini. Jadi dua hal ini yang perlu kita lakukan dalam menantikan janji kedatangannya. Pertama, bersabar supaya kita tidak putus asa, dan kedua, bersiap-siap. Dengan bersiap-siap karena Tuhan akan segera datang. Dengan menjalani hidup seolah-olah Tuhan akan datang hari ini juga. Kita bersiap-siap. Mungkin saudara-saudara sama seperti saya, bertanya-tanya, kenapa sampai 2000 tahun lebih Tuhan belum datang seperti yang dijanjikannya sampai saat ini? Jawabannya tentu sama seperti yang tadi telah kita bahas, bahwa semuanya itu adalah kewenangan Tuhan sepenuhnya. Otoritas Dia menentukan kapan Dia akan datang, kapan Dia akan pergi, bahkan mungkin bisa jadi tanpa alasan dan tidak perlu alasan. Tapi saya menemukan sedikit clue di ayat 9. Tuhan belum datang kembali. Itu karena Dia sangat sabar dan mengasihi kita. Dia juga sabar ternyata. Dia ingin kita semua tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu Dia dengan sabar memberikan kepada kita kesempatan untuk bertobat. Karena itu pakailah kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kita menjalani hidup dalam pertobatan. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang janji Tuhan, mungkin janji kedatangannya yang kedua kali itu adalah janji khusus kepada kita. Tetapi di samping janji yang khusus itu, ada janji umum yang juga disampaikan untuk kita. Itu janji akan pemeliharaan Tuhan. Janji akan pertolongan Tuhan. Janji bahwa Tuhan akan menyertai kita menjalani hidup yang sulit, yang penuh penderitaan, sampai Dia datang kembali. Mungkin sekarang ini kita mengalami penderitaan, ketakutan, kesedihan, kekecewaan, ancaman, bahkan mungkin sampai godaan untuk meninggalkan iman kita. Apapun yang terjadi, saudara-saudara, pada kita saat ini, Tuhan berjanji selalu menyertai kita. Dan itu yang menguatkan kita dalam kita menantikan janji khusus itu. Janji akan kedatangan Dia yang kedua kali. Dalam situasi kita sekarang ini, situasi apapun yang kini tengah kita hadapi, mau pandemi, mau situasi politik, mau hal-hal yang menyusahkan, mau soal ekonomi mungkin yang membuat kita sulit. Di tengah-tengah itu semua, Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya untuk senantiasa menyertai kita, menolong kita. Dan biarlah kita juga boleh bersabar dan hidup dalam pertobatan, di dalam kita mempersiapkan diri, menantikan janji kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk setiap kami dalam kehidupan iman kami, agar kami boleh tetap berpegang teguh dan terus percaya kepada Tuhan. Kami juga boleh percaya akan janji Tuhan, janji pemeliharaan, janji keselamatan, dan juga janji akan kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti. Biarlah kami boleh terus beriman kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kami juga boleh mewujudkan iman kami dalam setiap sikap dan perbuatan kami. Pada saat ini kami ingin mendoakan mereka yang terdampak bencana yang dalam belakangan ini terjadi di negara kami. Bencana gempa bumi di Majene, Sulawesi Barat, banjir, longsor, gunung Merapi yang meletus, juga kecelakaan pesawat yang belum lama ini terjadi. Kami juga mendoakan mereka yang menjadi korban dari
pandemi ini, baik kesehatan, ekonomi, maupun juga mereka yang ditinggal oleh keluarga karena sakit penyakit. Kiranya Tuhan menolong setiap orang yang menjadi korban dan keluarga yang ditinggalkan boleh diberikan kekuatan. Kami mendoakan pemerintah kami dalam menangani setiap situasi yang terjadi. Situasi bencana alam, kami juga mendoakan kiranya pemerintah kami juga boleh terus diberikan hikmat untuk menangani pandemi dari COVID-19. Kami mendoakan kiranya program vaksinasi boleh berjalan dengan baik dan menjadi salah satu cara untuk kami keluar dari pandemi. Kami juga mendoakan keamanan negeri kami, ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menjaga, melindungi setiap kami warga negara agar kami boleh hidup dalam damai, aman, walaupun di tengah situasi politik yang bergejolak ataupun juga ekonomi yang terdampak karena COVID-19, biarlah kami juga boleh hidup dalam situasi yang aman. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.